Shalom sahabat embun pagi. Pada hari ini, saya Etana akan membawakan renungan bertemakan Merdeka Seutuhnya, Bertanggung Jawab Sepenuhnya. Di bulan kemerdekaan ini, kita diajak untuk merenungkan kembali apa makna sejati dari kemerdekaan yang kita nikmati. Kemerdekaan bukan sekedar hak istimewa, itu adalah suatu amanat. Dan di balik setiap hak, tentu ada tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan. Saat ini, kita hidup di zaman yang sangat menjunjung tinggi kebebasan. Semua orang ingin bebas, bebas berpendapat, bebas memilih, bebas bertindak. Namun, apakah kebebasan yang kita miliki benar-benar membawa kita kepada kebaikan? Atau justru menjadi kesempatan untuk membenarkan perbuatan yang egois, bahkan destruktif? Mari kita lihat sejarah bangsa Indonesia ini. Bagi kita, masa reformasi menjadi satu momentum penting yang dirayakan setiap tahunnya. Masa reformasi yang katanya menjadi simbol pembebasan dari tekanan dan otoritarianisme, nyatanya juga menjadi titik tolak maraknya korupsi di segala lini. Mahfud MD pernah menyampaikan bahwa korupsi di era reformasi jauh lebih parah dibandingkan Orde Baru. Jika dulu hanya terkonsentrasi di lembaga eksekutif, kini meluas hingga legislatif dan yudikatif. Artinya jelas bahwa kebebasan tanpa integritas dan tanggung jawab hanya akan menjadi pintu lebar menuju kehancuran. Fenomena ini sesungguhnya bukanlah hal yang baru. Dalam Yeremia 6 ayat 13-14, Tuhan sudah menyatakan bahwa sesungguhnya dari kecil sampai besar di antara mereka, semuanya mengejar untung. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, damai sejahtera. Padahal tidak ada damai sejahtera. Ini adalah peringatan yang keras bahwa bangsa yang merdeka secara lahiriah bisa saja terbelenggu secara batiniah karena ketamakan dan ketidakjujuran. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya memaknai kemerdekaan lebih dalam lagi, yaitu kemerdekaan dari dosa. Dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama dan yang ke-13 tertulis bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yesus membayar harga yang mahal untuk membebaskan kita. Salib yang kita junjung tinggi itu adalah lambang penderitaan, bukan kenyamanan. Maka, jika kita benar-benar mengaku telah dimerdekakan oleh Kristus, hidup kita seharusnya mencerminkan tanggung jawab dan pengorbanan, bukan hanya sekedar tuntutan dan keinginan pribadi. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah hidup sebagai pribadi yang bertanggung jawab? Apakah dalam pelayanan kita sungguh-sungguh digerakkan oleh kasih? Atau hanya sekedar mengejar kepentingan diri sendiri? Apakah dalam kehidupan berbangsa kita telah menjadi warga negara yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Atau justru kita ikut dalam arus ketidakpedulian? Sahabat embun pagi, kemerdekaan tanpa tanggung jawab hanyalah sebuah ilusi. Janganlah kita menginjak-injak darah para pejuang bangsa, terlebih lagi darah Kristus, dengan hidup sembarangan. Mari kita memikul salib dengan penuh tanggung jawab.
Itu bukan sebuah beban, tetapi kehormatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau berikan. Baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai anak-anak-Mu. Tolonglah kami untuk tidak menyia-nyiakan kebebasan ini. Ajarkan kami untuk hidup bertanggung jawab, hidup dalam kasih dan menjaga hati kami agar tetap setia kepadamu. Lindungilah kami dari godaan untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah hidup kami terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.